Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Faisal Sidiki. Di sini saya anak P023. Di sini saya ingin mendemonstrasikan tentang modul 1 perbaikan struktur data dan object oriented programming. Nah, jadi di sini mungkin langsung aja ya. Nah, ini jadi yang pertama itu di sini aku mau jalanin dulu deh. Nah, jadi di sini udah tampil di sini, jadi kayak kita itu kayak pertama pastinya kan di sini kalau sesuai soal itu di sini kita disuruh buat kayak sistem manajemen toko buku gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa wajib konsep OOP yang ada, yaitu class, attribute, constructor, setter, encapsulation, dan inheritance, access modifier, dan lain-lain. Itu di sini kita tuh harus wajib mengimplementasikan yaitu create, update, and delete. Nah, itu di sini buat struktur kelasnya kita itu cuma butuh 3 di sini, yaitu pegawai toko, kelas. Ada pegawai toko sebagai kelas. Habis itu di sini ada subkelasnya yaitu kasir. Habis itu di sini juga ada penjaga rak yang merupakan subkelas dari pegawai toko. Nah, habis itu di sini ada produk display. Nah, habis itu di sini subkelasnya ada buku sama majalah. Di sini ada gudang juga. Nah, di sini subkelasnya yaitu manajer gudang dan distributor. Dan bookstore ini buat kayak nampilin kayak nanti buat ngejalanin fitur-fitur yang ada. Nah, habis itu ini lanjut aja nanti buat fungsi mainnya itu ada di bawah sendiri. Ini hapus produk, cari produk, dan itu kan fitur yang ada nanti buat interaksi sama kelas-kelas yang ada tadi, simpan file kayak gitu deh. Habis itu mungkin aku jalanin dulu ya. Jadi mungkin di sini aku mau tambah pegawai dulu, yaitu kaisar. Ini pegawainya 1, kasir, jumlah transaksi 16. Ini pegawai udah berhasil ditambahkan, mungkin aku mau tambah lagi itu obi. Nah, di pegawai 2, penjaga rak, area rak, buku. Ini aku udah. Habis itu di sini aku mau tambahin pegawai lagi biar satunya nanti bisa dihapus. Ini Santo, pegawai 3, jabatan, kasir, cadangan, jumlah transaksi 4, soalnya jarang kerja. Habis itu di sini aku mau tampilin pegawai dulu. Nah, udah ada 3 benar. Itu lanjut kita tambah produk. Pertama matahari, kode produk 1, masukkan harga 98.000, masukkan stoknya 45 deh. Jenis produk buku, penulis Terelie. Udah, yang ini aman. Habis itu lanjut buat tambah produk lagi. Jadi aku tetap nge-input 3 ya. Terus di sini aku mau masukin judul produk Bobo, kode produk 2, harga 16.000, stok stoknya 16 ya. Majalah, masukkan edisi 9. Tambah produk lagi di sini Madilog, kode produk 3, harga 77.000, stoknya 8, produk buku, penulis Tan Malaka. Di sini udah. Lanjut ke buat nampilin. Di sini 3 pegawai udah. Habis itu di sini buat nampilin produk. Oke, udah juga. Ini kodenya beda-beda ya. Jadi mungkin langsung aja buat kita edit dulu pegawai yang ada. Mungkin di sini siapa ya? Pegawainya tadi siapa? Santo karena malas kerja maka aku gantiin. Langsung aja 3. Nama barunya Uni, jumlah transaksi baru 9, dia udah giat kerja. Mungkin lanjut aja buat kita ambilin pegawai dulu. Selanjutnya Santo udah nggak ada, diganti sama Uni. Itu lanjut buat edit produk. Nah, jadi di sini kita edit produk. Nah, jadi mungkin aku tadi belum ngomong ya. Jadi mungkin aku jalanin dulu buat fitur-fiturnya, nanti aku jelasin di akhir aja buat tentang penerapan OOP-nya kayak gimana kayak gitu. Kode produk. Habis itu yang akan diedit tadi apa ya? Madilog. Kode
aduh kok ngelag banget aku. Edit produk Majidloki 3, judul baru apa ya, Lost in Beijing 2, harga baru kemarin aku beli 104. Masukkan stok baru ke-13, penulis baru Asma Nadia. Di sini udah selesai, mungkin aku mau nampilin produknya. Nah di sini udah ganti ya, yang awalnya dari Tan Malaka jadi Lost in Beijing 2. Habis itu kita lanjut ke fitur hapus pegawai. ID pegawai yang ingin dihapus yaitu ini aku hapus soalnya kita manajemen uangnya kurang gitu. Mungkin langsung aja buat tampilin pegawainya, harusnya tinggal 2, Hobi sama Kaisar. Itu udah selesai. Habis itu di sini buat lanjut ke hapus produk. Di sini yang aku mau hapus tadi itu berapa? Lost in Beijing, kodenya 3 benar berarti. Aku nggak salah masukin kode produknya nggak dihapus 3. Habis itu di sini maka Lost in Beijing 2 harusnya kehapus. Yang benar udah kehapus. Habis itu di sini kita langsung cari produk. Kita mau cari Bobo. Nah itu judul udah ditemukan, Bobo itu udah ada. Habis itu aku mau cek dulu buat OBS-nya. OBS-nya alhamdulillah masih aman. Aku takut gak record aja. Itu di sini aku lanjut buat hitung total stok. Tadi total stok 16 sama tadi berapa matahari? 45. 16 sama 45 61 harusnya. 61 berarti buat ini udah benar. Habis itu kita tambah gudang. Di sini aku mau tambahin gudang 1. Masukkan kapasitasnya 50 deh. Di sini manajer gudang. Sekarang manajer Ali. Udah, habis itu kita tambah produk ke gudang. Bukan gudang terlebih dahulu deh. Jumlah produk masih kosong dan di sini udah kebentuk gudang.txt. Nah, jadi di gudang.txt itu ada gudang 1 ini kapasitasnya 50 sama manajer gudangnya itu Ali kayak gitu. Dan stoknya itu masih 0, jadi gudangnya masih kosong. Itu di sini langsung aja buat kita tambah produk ke gudang. Nama gudang 1. Nah produknya tadi apa? Bobo. Tambah produk gudang. Nama gudang 1 apa? Sebentar aku lupa namanya. Benar gudang 1 gini. Dan 1 itu masukkan kode tadi, sorry anjir. Bikin lagi nama produk. Oke. Itu aku masukin 2. Ini produk masih ditambahkan ke gudang, data gudang disimpan ke file. Kita ambil produknya. Nah, jadi di sini Bobo masih ada ya di dalam. Aku mikirnya kalau dalam kita kan masukin ke gudang ya. Jadi kayak misal kita sewaktu-waktu itu masih bisa kayak keluarin kalau emang dibutuhin. Jadi kayak aku masih masukin ini ke kayak apa ya yang dijual kayak gitu. Aku masukinnya kayak gitu. Oke, lanjut buat ini tanpa produk gudang udah. Nah kalau kamu di sini mengambil gudang itu udah ada bahwa Bobo itu juga masuk ke gudang itu. Itu kita distribusikan produk, mungkin masukkan nama gudang 1, pada produk 2. Jumlah untuk didistribusikan berarti misal 5 deh. Oh ya sorry, tadi aku belum tambahin ya tentang distributor ya. Ini sebelah sama gudang dulu, masukkan nama gudang 2, kapasitasnya sama di 50. Gudang distributor, masukkan nama distributor Jalu. Udah, lanjut kita distribusikan produk gudang 2.
masukkan kode produk yang mau didistribusikan. Untuk distribusikan 3. Oh iya ya Allah, aku lupa belum masukin ya, belum tambah produk ke gudang ya. Tambah produk ke gudang, masukkan nama gudang 2. Itu masukkan kode produk yang mau 1 deh. Nah di sini udah, habis itu kita tampilkan gudang. Coba gudang. Ini ada gudang 1 sama gudang 2. Jadi gudang 1 isinya itu bobo dan gudang 2 isinya matahari yang mau didistribusikan. Jadi aku mau distribusin itu matahari dulu. Masukkan nama gudang 2, kode produknya 1, kemudian 45 jadi 5 aja misal. Ini produk berhasil didistribusikan. Habis itu kita lanjut ke tampilan gudang lagi, dan maka stoknya berkurang 40 kayak gitu. Nah jadi di sini udah benar buat fitur-fiturnya. Nah mungkin di sini aku mau lanjut tentang bagaimana konsep OOP ini bekerja. Nah jadi di sini buat bagaimana konsep OOP itu bekerja, jadi di sini yang pertama itu ada di ini di fitur 1 ya. Kita scroll dulu. Sorry, udah kumpul ya. Jadi di sini buat yang pertama itu kita mau masuk ke tambah pegawai. Nah tambah pegawai ini pastinya kan ini kan di dalam kelas ya. Nah habis itu berarti di sini di tambah pegawai itu berarti kita itu kayak di sini nambahin tentang kelas. Habis itu maksudnya kita gimana ya, jadi kita itu kayak ngeklasifikasiin kayak pegawai ini sebagai kelas kayak gitu. Habis itu di sini buat pegawai tokoh kan itu kan kayak ada ininya sih, kayak di sini ada benar-benar aku liatin deh kodenya. Aku liatin kodenya. Coba aku lihat awal dulu. Nah jadi di sini kan kayak di kelas pegawai toko, nah itu bakal ada kayak void set jabatan, set ID, set nama dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi itu di sini kayak kita itu dalam konsep OP, jadi pertama itu pastinya ada class and object. Di sini kayak kita kelas kayak mendefinisikan struktur pegawai dan objek yang dibuat, yaitu nama pegawai kayak itu. Habis itu di situ ada atribut sama metode, di mana di sini kayak ada atribut kayak nama, habis itu dan lain-lain gitu, dan metodenya itu kayak set nama, set display dan lain-lain kayak gitu. Situ di sini juga ada konstruktor. Jadi di mana di sini ada kayak 2 konstruktor yang buat untuk menginisialisasi ini habis itu di sini buat lanjut buat setter and getter. Nah jadi di sini setter and getter itu kayak mengatur dan mengambil buat nilai atribut kayak set jabatan sama yang lain-lain kayak gitu. Itu di sini buat encapsulation tuh di sini ada kayak atribut protect yang hanya diakses untuk kayak metode untuk publik kayak gitu. Jadi di sini ada modifier, yaitu di sini juga sama kayak kita itu di sini kayak ngecantumin bahwa ini bersifat sebagai publik kayak gitu. Jadi di sini ada kelas turunan yaitu kasir. Jadi di sini kayak kelas turunan itu kelas yang apa ya? Kan ini kayak tadi pertama itu pegawai. Nah jadi kayak kelas turunan itu kayak kelas yang ada di bawahnya pegawai gitu kan. Kayak pegawai itu bakal di klasifikasikan lagi sebagai beberapa kayak jabatan gitu. Misalnya di sini ada kasir sama tadi kayak apa, lupa aku namanya yang kedua itu penjaga rak. Nah itu jadi di sini kita buat yang kasir ini dan penjaga rak itu sama kurang lebih. Nah jadi di sini buat kasir dan penjaga rak kita itu pakai inheritance, itu buat kayak mewarisi atribut dan metode dari pegawai toko. Jadi di sini buat encapsulation kita pakai private. Habis itu kita juga di sini juga pakai getter and setter, seperti yang kayak aku bilangin tadi, kayak getter sama setter itu buat apa namanya, kayak mengatur dan mengambil alih nilai atribut kayak gitu. Terus itu di sini buat
Nanti juga kita di sini juga pakai display dan lain-lain buat polymorphism, jadi buat kayak nampilin tentang apa yang ada nanti di subclass ini kayak gitu. Di sini buat access modifier kita juga karena udah tadi bilangnya kayak di sini kita pakai private, dan di sini aku untuk kan pakai private, jadi di sini kayak di sini aku pakai private kayak untuk atribut tambahan seperti di sini area itu private, soalnya di sini area kan kayak cuma bisa diakses sama penjaga raknya gitu. Kayak ini jumlah transaksi juga kan, berarti kayak jumlah transaksi itu hanya kasir aja yang tahu, kayak pelanggan itu ya bodo amat kayak gitu. Terus itu di sini aku juga set public untuk beberapa metode yang kita gunain kayak set, get, display dan lain-lain. Nah itu kurang lebih sama buat ini. Itu kita lanjut ke produk display. Nah ini produk display ini kayak sebuah kelas. Nah jadi di sini produk display itu kayak kelas yang nampilin tentang produk yang ada dalam suatu toko buku itu. Jadi di sini ada konsep OOP yang aku gunain. Yang pertama pastinya kelas dan objek. Nah jadi di sini pertama pastinya kita kayak definisiin bahwa produk display itu sebuah kelas. Terus di sini aku pakai atribut dan metodenya itu seperti di sini ada judul, harga dan lain-lain buat ngeset beberapa atribut yang kita mau masukin kayak gitu. Habis itu di sini ada konstruktor juga. Ini buat kayak ini inisialisasi atribut yang ada. Habis itu di sini ada setter sama getter juga buat ngontrol penuh tentang akses terhadap atribut kayak gitu. Ini kan di void set judul kayak void set judul konstruktor char, berarti ini bakal kayak ngontrol akses atribut dari judul yang ada gitu. Habis itu kita lanjut buat, jadi kan dia udah bilang ya kayak di sini kayak ada atribut protect untuk atribut yang ada. Habis itu ada atribut publik buat metode yang kita gunain. Itu buat akses modifiernya kita pakai itu kita lanjut ke subclassnya atau kelas turunannya yaitu buku dan juga majalah. Itu di sini juga sama, kita pakai alhamdulillah. Nah, jadi di sini buat buku kita pakai konsep OOP, yaitu yang pertama itu pastinya inheritance. Jadi kayak di sini pakai inheritance itu buat kayak mewarisi dari produk display yang ada gitu. Habis itu kita di sini buat encapsulation kita pakai atribut private buat karakter penulisnya. Itu di sini buat polymorphism. Di sini kita pakai display. Habis itu di sini buat access modifiernya juga di sini kita pakai private. Dan untuk publiknya ini kayak metode yang kita gunain itu kayak gimana nanti kayak gitu. Biasanya di sini ada sama sebenarnya kayak subclass itu sebenarnya kurang lebih sama ya kayak yang tadi aku jelasin di awal, itu kayak isinya itu kurang lebih sama, mungkin kayak di sini yang di private edisi dan di sini penulis kayak gitu. Karena emang soalnya itu kadang di sebuah majalah itu kayak penulisnya itu nggak ada gitu, kita itu kayak kadang banget gitu ada penulisnya. Kayak majalah Bobo itu kan kayak majalah itu kalau setahu aku kayak 2 minggu atau setelahnya itu bakal kayak terbit kayak edisi selanjutnya kayak gitu. Ya jadi di sini kita bakal pakai private buat akses modifiernya. Itu di sini udah ya kelas untuk turunannya buku dan juga majalah. Nah, habis itu di sini ada kelas lagi yaitu gudang. Nah, jadi di sini kita itu juga sama. Di sini kita pakai kurang lebih itu sama saya pegawai toko sama juga produk display. Jadi kurang lebih itu kita itu dalam kelas itu kayak kita itu ngedefinisiin beberapa yang ada gitu. Jadi kayak minimal pertama itu pastinya kelas dan objek buat kayak ngebuat kelas buat gudangnya aja. Habis itu kita buat pakai atribut dan metode yang ada itu di sini bisa pakai beberapa kayak yang kita gunakan di sini kayak strand copy sama yang lain-lain. Habis itu kayak set nama gudang, setter getter dan juga lain-lain kayak gitu. Habis itu kita di sini juga ada display juga buat kayak atribut dan metodenya. Habis itu buat konstruktor ini juga ada buat inisialisasi. Habis itu di sini kita juga bikin
kayak setter dan getter pastinya buat kayak mengatur dan mengambil nilai atribut kayak gitu. Terus di sini juga ada encapsulation buat kayak di sini aku pakai protect buat hanya bisa diakses buat metode publik aja gitu. Jadi di sini akses modifier kita pakai protect dan juga protect untuk atributnya dan public untuk metode yang kita gunain selama kayak berinteraksi sama kelas itu kayak gitu. Habis itu ini udah lanjut ke fitur tadi tambah produk, ini gudang yang benar gudang. Manajer gudang, distributor. Nah tadi aku juga lupa bilang ya, kalau di sini aku buat gudang itu kan aku tambahin fiturnya kayak di sini tambahan tambah produk ke gudang, distribusikan produk. Jadi di sini bakal kayak aku bikin metode lagi yaitu tambah produk sama kurangi stok produk buat apa. Jadi kayak kan misal kita udah tambah kayak distribusikan produknya itu bakal kayak ngurangin stok yang kita punya kayak gitu. Soalnya kan kita udah kayak kirim atau distribusin ke cabang lainnya kayak gitu. Habis itu di sini kelas manajer gudang ini kurang lebih sama ya kayak yang subkelas yang lainnya. Habis itu di sini lanjut ke bookstore. Nah jadi di bookstore ini adalah kayak ini sistem gitu loh. Jadi kayak di sini dia itu bakal menyimpan data dalam sebuah array pointer dan kayak melacak jumlah elemen yang ada. Itu di sini kayak konstruktor yang ada dalam bookstore ini bakal menginisialisasi array dengan kayak null pointer dan destructor yang membebaskan dari memori yang ada. Habis itu di sini buat OOP yang aku gunain pastinya di sini aku buat hal ini aku pakai atributnya private. Habis itu buat kelasnya pastinya ya, tentang bookstore dan akses modifiernya juga aku buat private untuk array dan counternya gitu. Nah habis itu di sini buat public itu ya kayak kita metodenya itu ya pakai public mestinya. Udah sih sepertinya kayaknya itu aja yang mau aku jelasin. Kayak misalnya kayak di sini ya kayak tambah produk, tambah pegawai, tambah produk dan lain-lain itu sebenarnya kayak kelasnya itu kalau misal tambah pegawai itu kelasnya pegawai, habis itu subkelasnya sama subkelasnya itu kayak apa tadi subkelasnya itu kasih sama penjaga rak ya. Nah itu bakal kayak kita itu kurang lebih sisinya itu sama buat kayak tambah produk kayak produk display itu kelas intinya kan kayak produk display, habis itu subkelasnya itu ya itu buku sama majalah. Itu sebenarnya sama aja kayak buku dan majalah itu kurang lebih sama isinya, mungkin kayak kita bedain aja buat kegunaannya aja. Mungkin itu aja sih dari aku. Kan ini kayak fungsi sistem ya, pasti di kelas bookstore ini banyak fungsi-fungsi yang udah kita terapin di sebelumnya kayak tambah produk kayak gitu, dapat tampilkan pegawai, produk, edit pegawai. Habis itu di sini ada edit produk. Itu di sini juga ada hapus pegawai pastinya pakai delete di sini dan lain-lain kayak gitu. Habis itu cari produk itu pastinya di sini kita pakai apa ya, gimana ini udah tadi pakai OBS sudah aman. Nah tadi aku nggak tahu ya kok tiba-tiba OBS ku tiba-tiba berhenti gitu. Untung aku notice. Jadi di sini aku buat jelasin buat cari produk lagi ya. Jadi ya buat cari produk di sini kita pakai get line dan jadi di sini kayak kita cari produk yang ada kayak gitu. Nah habis itu di sini kita hitung total stok bla bla bla. Ini edit tadi udah apa belum? Cari produk. Oh ya edit aku habis produk udah, hapus pegawai ini pakai delete pastinya. Itu di sini ada edit produk. Jadi di sini buat edit produk itu kita pakai kan pertama kita update ya, kita edit dulu, habis itu di sini pastinya kita bakal update
kayak jadi kayak di sini buat edit produk sama edit pegawai itu, jadi kayak sistemnya itu kayak kita mencari objeknya itu berdasarkan ID, habis itu ID atau kode tadi kode ya kayak gitu pokoknya. Habis itu kita memperbarui atribut itu menggunakan setter kayak gitu. Nah ini set penulis kayak gitu. Nah, kan jadi kayak tadi itu kayak kita di apa ya, kayak kita kayak di atau kayak gimana, kayak kita udah klasifikasiin kayak kelas-kelas yang ada, habis itu kita tinggal panggil dalam bookstore yang merupakan kayak kelas sistem kayak gitu. Itu kita ini udah ada, dan ini ada beberapa fitur tambahan seperti kayak fitur total stock, habis itu ini tambah gudang ini juga sama. Jadi kayak tambah gudang pastinya kita pakai create dalam hal ini. Habis itu kita buat ngeritnya itu di sini kita pakai display sama yang lain-lain buat tampilin pegawai. Bukan sorry. Jadi kayak buat gudang itu kita di sini bisa pokoknya di sini kita panggil gitu kan. Ini kayak kita buat apa ya, kayak buat tambah gudang, berarti buat itu dong apa, jadi dalam gudang ini kayak kita bikin create. Sebenarnya ini lebih ke create sih, kan tadi kayak tambah pegawai, tambah produk, saya bisa tambah gudang, berarti itu sama fiturnya create. Jadi di sini kita kayak ngebuat buat apa namanya, buat objek baru gitu. Kayak misal nanti kan tambah gudang itu kayak ada apa subclass sendiri, yaitu apa namanya lupa aku, distributor sama satunya itu apa lupa pokoknya. Ntar aku coba lihat soal dulu. Di sini distributor sama manajer gudang. Oke kayak gitu. Lanjut ke ini tambah gudang, udah tampilan gudang ini baru pakai display sama read gitu. Jadi read itu nama metode dari CRUD. Itu kita di sini dari read kita pakai display buat kayak nampilin gudang yang udah kita input sebelumnya kayak gitu. Itu tambah produk ke gudang bla bla bla. Ini kayak fitur tambahan aja dari aku buat kayak ngeoptimalisasiin kinerja gudangnya gitu. Kayak kita cuma nggak tambah gudang aja gitu. Mungkin itu aja mas dari aku. Untuk selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, dan terutama jika aku agak belibet dalam menjelaskan. Mungkin itu aja dari aku. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.